Terkait penangkapan Sugi Nur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur dan Cindy Permadi di Barreskrim Polri Jakarta. Kita ke Hilda terlebih dahulu. Hilda, Anda mohon ceritakan kepada kami bagaimana kronologis penangkapan dari Sugi Nur. Ada informasi dari pihak kepolisian soal ini? Ya, selamat petang Christian dan juga saudara. Tadi sudah mendatangi kediaman dari Sugi Nur, tepatnya di kawasan Jalan Cucak Rawun, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Begitu tadi anak kedua Sugi Nur bercerita pada saya bagaimana kronologis ayahnya ditangkap begitu. Jadi Sugi Nur ini sendiri sebenarnya baru saja tiba di rumah, baru saja mengisi pengajian di kawasan Kedung Kandang. Kemudian sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Sabtu dini hari tadi, sebanyak sekitar 30 penyidik dari Barreskrim Polri ini menjemput ayahnya begitu. Selain menunjukkan surat penangkapan, juga menunjukkan surat penggeledahan begitu, dan polisi juga langsung melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah barang dari rumah Sugi Nur ini. Dan tadi sebenarnya penjemputan dan penangkapan diceritakan berjalan sangat cepat, hanya sekitar 30 menit begitu, dan langsung Sugi Nur ini dibawa ke Barreskrim Mabes Polri. Tadi putra kedua tepatnya juga bercerita pada kami bahwa penangkapan ayahnya ini sendiri sebenarnya sudah disiapkan atau diduga begitu oleh keluarga. Keluarga sudah menyiapkan diri karena ayahnya sendiri Sugi Nur ini sudah 3 kali jika dihitung mengalami pelaporan atas kasus yang hampir serupa begitu. Namun sebelumnya hanya ada pemanggilan, tidak pernah adanya penjemputan dan juga langsung dilakukan penangkapan. Tadi keluarga juga menyampaikan bahwa mereka juga menyayangkan karena dijemputnya pada waktu dini hari dan begitu banyak polisi. Dan tadi juga meskipun begitu, tadi saat saya bertanya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil keluarga, tadi anaknya bercerita bahwa mereka akan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum atas penangkapan ayahnya ini. Begitu, Christian. Dari Hilda di Malang kita ke Barreskrim di Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Cindy, sudahkah Sugi Nur yang ditangkap kemarin atau dini hari tepatnya dimintai keterangan oleh penyidik di sana? Ya, Christian, pemeriksaan ini terus dilakukan, terutama ketika tadi pagi atau siang hari Sugi Nur Raharja ini tiba di Barreskrim Polri. Ketika ia tiba di Barreskrim, statusnya sudah sebagai tersangka, yang artinya pihak kepolisian sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga dinilai patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, sebagai tersangka, yang pertama juga akan dilakukan oleh tim penyidik adalah menentukan status penahanan dari Sugi Nur Raharja. Apakah nantinya Sugi Nur Raharja ini akan ditahan atau tidak, memiliki batas waktu 1x24 jam bagi tim penyidik untuk menentukan ini. Ada beberapa faktor yang nantinya bisa memengaruhi apakah akan ditahan atau tidak, misalnya selain memiliki bukti permulaan yang cukup, kemudian juga tim penyidik akan melihat apakah jika tidak ditahan ada kemungkinan Sugi Nur Raharja ini melarikan diri atau merusak ataupun menghilangkan barang bukti. Tapi ini sekali lagi akan menjadi kewenangan dari tim penyidik, nanti akan disampaikan setelah 1x24 jam. Selain itu karena kasusnya juga sudah ditangani dari tim penyidik Barreskrim Polri, artinya dari pihak kepolisian juga sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mencari barang bukti untuk melengkapi berkas-berkas perkara. Nah, yang juga akan menjadi materi pemeriksaan tentu pertama adalah dugaan ujaran kebencian yang disangkakan kepada Sugi Nur Raharja. Seperti kita tahu, pernyataan yang disampaikan oleh Sugi Nur Raharja ini yang menjadi awal pelaporan, dugaannya adalah diunggah di kanal YouTube pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Ini juga tentu akan menjadi materi pemeriksaan dari pihak kepolisian. Selain itu juga nanti tentu akan ada pemeriksaan saksi-saksi yang terkait, kemudian juga pemeriksaan saksi ahli. Jika mereview sedikit pelaporan atau penangkapan dari Sugi Nur Raharja ini berawal dari adanya laporan dari Nahdlatul Ulama cabang Cirebon pada tanggal 21 Oktober lalu. Kenapa baru dilaporkan pada tanggal 21 Oktober? Karena dari tim hukum dari Nahdlatul Ulama juga memiliki atau harus melakukan analisis dan juga kajian terlebih dahulu, melihat pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada Sugi Nur Raharja. Kemudian juga ada barang bukti yang disertakan dalam pelaporan, yaitu 1 buah CD berisi video. Kemudian karena ini bukan pertama kali menurut dari pelapor, sehingga menjadi keharusan untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilanjuti tindakan hukumnya. Untuk hasil tes usap, jadi tadi ketika tiba di Barreskrim Polri, Sugi Nur Raharja melakukan atau menjalani tes usap. Ini menjadi standar operasional prosedur dari Barreskrim, yaitu mewajibkan tersangka yang akan menjalani pemeriksaan di Barreskrim untuk melakukan
tes kesehatan terlebih dahulu. Nah, tapi mengingat ada waktu 1 kali 24 jam target dari tim penyidik untuk menentukan status penahanan, yang artinya sambil menunggu hasil tes usap keluar, pemeriksaan akan terus dilakukan, Fristian. Cindy, singkat saja, saat ini pemeriksaannya, saya konfirmasi pemeriksaannya apakah masih berlangsung, dan kira-kira saksi atau alat-alat bukti lain apa saja yang bakal digali lagi oleh penyidik, terutama saksi. Cindy, apakah misalnya Refly Harun, karena itu dalam video atau akun YouTube Refly Harun? Belum ada pernyataan resmi sebenarnya dari pihak kepolisian, tapi tentu karena Refly Harun sendiri terkait dengan pelaporan ini atau dari penangkapan dari Sugi Nur Harja, artinya tidak menutup kemungkinan Refly Harun juga nantinya akan diminta keterangan terkait dari pernyataan ataupun juga dari video yang diunggah di YouTube-nya ini sendiri. Kemudian juga tidak kemungkinan akan dari Nahlatul Ulama juga sebagai pelapor, kemudian saksi-saksi bisa dari IT biasanya juga dipanggil oleh pihak kepolisian seperti itu. Kemudian juga kalau untuk barang bukti, tentu barang bukti dari yang disertakan dari pelapor, yaitu 1 buah CD berisi video, itu juga nanti tentu akan terus didalami oleh pihak kepolisian, Fristian. Penyidik punya waktu 1 kali 24 jam sembari menunggu hasil tes usap tadi ya, untuk menentukan apakah ditahan atau tidak setelah pemeriksaan atau permintaan keterangan ini. Terima kasih Cindy Permade bersama juru kamera Muhammad Jamjuri di Barreskrim Polri. Sebelumnya ada Hilda Nusantara dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.